Welcome back to Astral Story. Ya, hari ini seperti biasa akan ada cerita-cerita urban legend yang sudah melegenda di Indonesia bersama Kak Randy. Dan tentunya hari ini yang kita ceritakan tentang si manis jembatan Ancol. Ya, di samping sudah ada Mariam terinspirasi dari si manis jembatan Ancol. Kolaborasi Kak Randy bersama doll artis K-Lovers ya, nanti Instagramnya akan di-tag di bawah. Nggak perlu berlama-lama, tapi sebelum masuk ke cerita kalian like, komen, dan subscribe channel ini serta beri saran dan masukan terhadap channel ini. Oke, langsung kita masuk ke ceritanya. Jadi mungkin untuk teman-teman di Indonesia yang mungkin lahir tahun 2000-an atau di tahun 80-an mendengar kata si manis jembatan Ancol sudahlah tidak asing. Kenapa tidak asing? Karena cerita si manis jembatan Ancol ini menjadi urban legend yang sangat melegenda di Indonesia. Seorang wanita yang menggunakan gaun merah serta body yang molek, wajah yang cantik, menggambarkan sosok dari Mariam sendiri selaku si manis jembatan Ancol. Nah, mungkin teman-teman mendengar banyak sekali versi dari si manis jembatan Ancol. Kita dulu pertama kali itu masa-masanya Kak Randy kenal si manis jembatan Ancol itu diperanin oleh Kiki Fatmala dengan Oji Saputra. Mungkin itu udah melegend ya ceritanya si manis jembatan Ancol. Setelah itu Kak Randy nggak salah ada lagi cerita-cerita versi lainnya seperti pernah diperankan oleh Dewi Persik. Terus yang terakhir kemarin di tahun 2019 itu si manis jembatan Ancol versi remake diceritakan itu jauh sekali dari cerita aslinya dan banyak sekali kejutan-kejutan baru di ceritanya. Nah, mungkin nanti yang versi terakhir kalian akan ceritain belakangan. Nah, sebenarnya mungkin untuk kalian yang penasaran dengan si manis jembatan Ancol dengan versi-versi yang banyak sekali teman-teman dengar mungkin dari A, B, dan C yang berbeda-beda versi. Alangkah baiknya inilah cerita sebenarnya dari si manis jembatan Ancol. Ya. Pada awal abad ke-18 ketika Jakarta masih dikatakan sebagai kota Batavia, terjadi sebuah pembunuhan di seputaran area Ancol. Pada abad ke-18 ini ditemukan seorang mayat gadis berusia 16 tahun di seputaran jembatan Ancol yang tewas mengenaskan. Menurut penyelidikan polisi, gadis ini diperkosa secara bergilir dan dibuang di jembatan Ancol. Konon, katanya saat di waktu-waktu tertentu si manis akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang ada di seputaran jembatan Ancol dengan bermaksud mengganggu atau di hari-hari tertentu hingga sekarang masih diberikan sesaji seperti bunga di jembatan Ancol dan masih ada lagi hal-hal lain yang mereka lakukan meyakini bahwa sosok dari si manis jembatan Ancol ini ada di jembatan Ancol. Nah, cerita yang beredar awalnya itu adalah Mariam adalah salah seorang perempuan yang sangat cantik yang mungkin kecantikannya sangat dikagumi oleh banyak orang pada saat itu di seputaran kota Batavia. Ya, Mariam bekerja di tempat seorang saudagar kaya ya, menurut ceritanya yang Karen didengar, bekerja di salah satu tempat perbelanjaan milik saudagar kaya. Nah, jadi ceritanya si Mariam ini disukai oleh saudagar kaya yang konon katanya juga istrinya banyak sekali. Mariam di sana selaku buruh pekerja ya yang selalu diperhatikan oleh si pemilik usaha tersebut. Tanpa tersadari silih waktu berjalan ya, Mariam ini ternyata dicintai teman-teman oleh si pemilik usaha tersebut. Beberapa kali si pengusaha sempat mengajak Mariam untuk melakukan hubungan intim, tetapi Mariam menolak. Dan pada satu malam saat Mariam sedang melakukan bersih-bersih di tempat ia bekerja, saudagar kaya ini memaksanya lagi untuk melakukan hubungan terlarang tersebut. Namun Mariam menolak. Nah, terakhir pada saat itu Mariam diculik oleh ibaratnya mungkin pada zaman itu algojo-algojonya kali ya, algojo-algojonya si saudagar kaya tadi. Nah, saat itu Mariam diculik, namun karena Mariam ini adalah sosok yang Karen didengar, dia adalah sosok yang ibaratnya bisa menjaga diri atau pintar bela diri, dia sempat melakukan perlawanan. Tapi ada 6 laki-laki termasuk saudagar kaya tersebut memaksanya untuk memperkosa. Sempat terjadi pemukulan, perlawanan dari Mariam, tapi yang memang namanya perempuan pasti akan kalah dengan laki-laki ya. Akan kalah dengan laki-laki, akhirnya Mariam sempat mengalami luka pukulan di kaki hingga ia pincang.
Menurut isunya yang beredar, Maryam berlari dari tempat saudagar kaya yang tidak begitu jauh dari seputaran jembatan Ancol. Nah, saat sampai di jembatan Ancol, Maryam sempat ditipuk batu. Ya, menurut ceritanya sempat ditipuk batu sehingga ia terjatuh ke lantai dan ditangkap oleh mereka. Setelah mereka memperkosa Maryam secara keji dan bejat, mereka membuang mayatnya Maryam di jembatan Ancol. Pada saat itu paginya ditemukan seorang mayat gadis berusia 16 tahun tercampak di jembatan Ancol dalam kondisi mengenaskan. Itu untuk versi yang pertama, yang pada dasarnya memang itulah versi asli dari Maryam. Ya, Maryam sendiri dikenal sangat suka sekali menggunakan gaun serba merah, menggunakan shell atau menggunakan ikat kepala biasanya berwarna merah. Nah, untuk yang di samping Karendi ini bukan Maryam yang di jembatan Ancol, melainkan kita terinspirasi dari si Maryam jembatan Ancol. Nah, karena diberikan nama Maryam agar persis sama karena kasusnya sendiri dari Maryam Dolls ini hampir menyerupai dengan si manis jembatan Ancol. Kalau mungkin teman-teman yang melihat si manis jembatan Ancol diperkosa bergilir, kalau Maryam yang versi Dolls-nya ini ceritanya adalah diperkosa dan dibuang di dalam jurang. Ya teman-teman, sedikit Karendi membahas cerita tentang boneka ini. Jadi saat boneka ini dibuat dengan doll artis, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Jadi sebelumnya dolls ini adalah dolls yang dibeli dari toko vintage online ya, atau toko-toko yang menjual boneka bekas ya dari luar negeri. Dibelilah dolls ini ya. Setelah sampai di tempat doll artis yang memakeover boneka ini menjadi sosok Maryam, banyak sekali tragedi-tragedi yang terjadi dengan boneka ini, di mana boneka ini saat dipotong rambutnya agak susah, bahkan gunting yang awalnya itu tajam tidak bisa memotong. Terus yang buat dollsnya, Kelover, WhatsApp ke Karendi nanya apa problem dengan dolls ini. Jadi memang dolls ini sebelumnya sudah ada isinya, sebelum kita mengobservasi ya, sudah ada isinya. Nah, terus kejadian janggal kedua yang dialami oleh Kelover saat dia mengganti rambut ya, sebelum dia mengganti rambut itu tangan kanannya patah, terus diganti, gak lama dia lagi mau memotong rambutnya kaki kirinya patah, padahal posisi dolls itu sangat kokoh di awal saat ditemukan. Ya, terus saat dia makeover. Jadi ceritanya si Maryam yang teman-teman lihat di sini ini kan sudah di makeover ya. Kenapa mungkin teman-teman melihat bonekanya itu makeovernya nggak rapi? Jadi berkali-kali ada 4 hingga 5 kali mereka sudah makeover doll ini tapi makeupnya luntur. Beda dengan dolls yang lain, makeupnya luntur. Terakhir pembuat dollnya itu menyerah. Kenapa menyerah? Karena dia merasa sudah capek memakeup bibir, sudah capek mempoles eyeshadow, blush on. Itu luntur lagi dan luntur lagi. Beda dengan boneka-boneka yang mungkin biasa Kelover buat ini tuh gampang, tapi kali ini dia sangat sulit membuat boneka ini. Akhirnya dengan berberat hati Kelover ini terpaksa mengirim ke saya kondisi boneka yang make upnya tidak begitu rapi dan cantik. Karena saya juga sudah bilang apabila sudah tidak mau di make up berarti dollsnya secara pribadi sudah tidak mau lagi untuk dikotak-katik gitu. Jadi saya bilang saya kirim. Sampailah ini si boneka si manis jembatan Ancol ini ke saya. Pada saat sampai pertama kali saya merasakan pusing yang luar biasa. Ya, malam pertama saya dupakan agar energinya positif tapi masih belum. Malam kedua kita sempat sampai ada kejanggalan di mana malam itu saya sedang tidak ada di rumah tapi ada orang yang memanggil anggota keluarga saya saat boneka ini datang. Saya saat pulang langsung tertuju kepada boneka ini karena di antara semua boneka-boneka arwah yang saya punya di rumah tidak menampilkan entitas yang seperti itu gitu. Nah terus malam ke-7 saya mulai mengobservasi si Maryam ini. Nama aslinya ternyata adalah si ini. Terus kenapa saya mengganti nama si ini itu menjadi Maryam? Karena memang wadahnya kan wadah si manis jembatan Ancol. Akhirnya saya memilih untuk membuat namanya itu Maryam gitu. Nah terus saya tanya, ternyata setelah saya observasi, saya melihat kondisi dia bercerita dengan saya, dia diperkosa oleh mantan pacarnya yang tidak bisa terima saat si Maryam Dolls ini, roh sebelumnya ya yang masuk di sini itu nikah dengan orang lain gitu. Nah ternyata pada saat dia mau hari pernikahan, 3 hari sebelum hari A, ceritanya yang saya observasi dari Dolls ini, dia diperkosa dan akhirnya dia dibunuh. Terus dia dibuang di dalam sebuah jurang gitu.
yang tepatnya itu bukan di Indonesia. Jadi sebenarnya spirit yang ada di dalam dolls ini bukanlah spirit orang Indonesia, tetapi memang dia paham gitu apa yang kita sampaikan. Akhirnya saya melihat vision itu, saya langsung terklik, ya sudah deh namanya Maryam aja, karena memang hampir sama kondisinya yang dibuang gitu. Yang bedanya si dolls ini spiritnya dibuang di jurang, sementara Maryam dibuang di jembatan Ancol. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Silih waktu saya menjelaskan kepada Maryam tidak boleh dendam, tidak boleh mengingat lagi masa lalu. Kalau memang Maryamnya nanti suatu saat mau balik ke Tuhan, saya selaku ibaratnya yang mendidik mereka, mereka yang datang ke saya ya, yang datang ke saya gitu untuk tinggal di rumah singgah. Saya semacam bilang saat nanti karmanya sudah cukup silahkan pulang ke Tuhan. Mungkin Maryam tinggal di tempat saya hanya sementara gitu untuk sampai waktu pulang ke Tuhan itu tiba. Dan akhirnya sampai sekarang Maryam ini sudah bisa sinkron. Yang awalnya mungkin hampir 3 hari saya pusing dibuat dengan kedatangan dolls ini. Oke, terlepas dari cerita Maryam, mungkin teman-teman bertanya dong untuk yang belum nonton ya, cerita yang terakhir mungkin tentang si manis jembatan Ancol yang diperankan oleh Indah. Itu sebenarnya mungkin mereka semacam membuat kejutan-kejutan baru yang dimana mungkin Maryamnya masih hidup ya, yang pura-pura jadi hantu. Maryam yang dari anak seorang tentara yang saya nonton, terus dia balas dendam dengan suaminya yang terlilit hutang. Sebenarnya itu adalah versi-versi yang membuat cerita si manis jembatan Ancol ini dirangkum lebih menarik. Tapi pada dasarnya si Maryam yang asli itu berusia 16 tahun dan dibuang di jembatan Ancol. Itu pun karena dipaksa untuk diperkosa. Dia tidak mau dinikahi, akhirnya terpaksa harus dibunuh. Karena memang si saudagar kaya ini tidak ingin kalau Maryam tidak menjadi miliknya ada lagi di dunia ini, seperti itu. Karena mungkin teman-teman tahu kalau memang yang namanya zaman-zaman dulu itu kan sistem yang dimana orang kaya itu atau orang-orang lebih berkemampuan tinggi, lebih berkuasa dulunya. Jadi bisa sesuka hati memperlakukan budak, bisa menikahi budak secara suka-suka. Nah mungkin pada saat itu Maryam yang sangat menjaga martabat dan harga dirinya menolak untuk itu dan akhirnya terpaksa harus dibunuh seperti itu dan dibuanglah di jembatan Ancol. Hingga kini diyakini bagi siapapun yang menggunakan baju merah atau orang-orang yang melewati jembatan Ancol di malam-malam tertentu akan melihat wujud Maryam yang menggunakan baju panjang berwarna merah serta menggunakan kerudung berwarna merah, itu katanya. Dan ada beberapa kasus yang sudah pernah terjadi. Ada beberapa nelayan yang nampak mengambil ikan di seputaran jembatan Ancol di malam-malam tertentu itu melihat ada seorang gadis berbaju merah dan berkerudung merah yang berdiri tepat di pagaran jembatan Ancol tersebut. Dan ada beberapa yang melihat wujud Maryam itu seram dan ada beberapa yang melihat wujudnya cantik. Benar atau salahnya Karendi nggak tahu karena Karendi sendiri belum benar-benar ketemu dengan sosok Maryam. Biarpun sudah pernah beberapa kali ke jembatan Ancol, tapi Karendi tidak menyaksikan kehadiran Maryam ada di sana. Terbalik malah Karendi ke jembatan Ancol ketemu beberapa kuntilanak. Jadi memang sangat sulit untuk dipastikan kebenaran tentang si manis jembatan Ancol. Bagaimana komentarnya teman-teman tentang si manis jembatan Ancol? Silahkan komen di bawah. Mungkin ada masukan-masukan di tempat lain yang urban legend. Nanti akan dibawakan di segmen-segmen selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini serta di share. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita urban legend Indonesia selanjutnya. Bye-bye.